Nah, jadi persoalan kita ini sebenarnya di proses penegakan hukum. Kalau secara pribadi sih tidak perlu ya, karena jika terlalu banyak juga peradilan-peradilan yang ada di Indonesia ini juga akan banyak tumpang tindih kembali. Predikat negara agraris pada Indonesia tidak terlepas dari perdebatan, apalagi terkait tanah milik pemerintah dan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah seperti penggunaan konsep land reform seringkali menemukan jalan buntu, sehingga pembentukan pengadilan khusus pertanahan adalah solusi yang dipilih. Pro dan kontra terjadi di tengah masyarakat. Isu ini kemudian dituangkan ke dalam mosi perdebatan, yakni pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh tim Hepaitus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan rekan tim berpikir lainnya yang kami banggakan, serta para sivitas pemerhati hukum yang arif dan bijaksana. Sebelum melanjutkan perdebatan kita kali ini dengan mosi Pembentukan Pengadilan Khusus Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia, izinkanlah kami dari tim Hephaistus untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Yudi Pratama Putra sebagai pembicara pertama, di mana pada kesempatan kali ini bertindak pada tim netral. Dan rekan di sebelah kanan saya, Zampara Mernisi selaku pembicara kedua yang berdiri pada Legal Standing Position Pro. Serta di samping kiri saya, Ricky Andi Sofyan Maulana selaku pembicara ketiga bertindak pada Legal Standing Position Kontra. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih dan terimalah salam kami. Salam Konstitusi. Dewan juri yang terhormat, kata kunci pada mosi kita kali ini adalah pengadilan khusus dan penyelesaian sengketa tanah. Definisi pengadilan khusus sendiri, sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasannya penyelesaian sengketa tanah di Indonesia diproses melalui dua jalur penyelesaian, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Pada jalur litigasi ini menganut sistem duality of jurisdiction, artinya terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di pengadilan, yaitu melalui pengadilan negeri yang menyelesaikan terkait hak atau kepemilikan tanah dan pengadilan tata usaha negara yang menyelesaikan terkait catat administrasi atau keabsahan prosedur sertifikat hak atas tanah. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dapat ditempuh melalui arbitrase, mediasi, dan konsolidasi. Apabila penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini tidak dicapai titik temu antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka jalur litigasilah adalah jalan yang terakhir untuk ditempuh. Berdasarkan apa yang telah saya uraikan tersebut, maka hal yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kita kali ini adalah berakar pada sejumlah besar kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia belum mampu diselesaikan dengan tuntas oleh lembaga peradilan umum. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kasus sengketa tanah di Indonesia sebagaimana berdasarkan data statistik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengungkapkan bahwasannya dalam kurun tahun 2018 sampai 2020 kasus sengketa tanah mencapai angka 8.625 kasus. Data ini juga didukung oleh catatan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa kasus pertanahan menjadi sektor yang paling banyak diadukan oleh masyarakat, di mana tata kelola dan pelayanan publik sektor pertanahan sulit diselesaikan sehingga sengketa pertanahan masih menjadi permasalahan yang sistematik. Sejalan dengan hal ini juga, Juyamto SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjelaskan tidak kunjung selesainya sengketa pertanahan berkaitan erat dengan legal substance, legal structure, dan legal culture. Maka pengadilan khusus ini hadir guna menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan Dewan Juri yang terhormat, apakah terobosan terhadap pengadilan khusus ini sudah tepat ataupun sebaliknya? Untuk menjawab hal ini akan disampaikan lebih mendalam oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga sesuai dengan legal standing posisinya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum menyatakan bahwasannya efektifnya suatu penegakan hukum ditentukan dari tiga aspek, di mana adanya legal substance, legal culture, dan legal structure itu sendiri.
Berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, saya menyetujui adanya pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Dan saya mengusung adanya legal structure itu sendiri, yakni dalam hal ini pengadilan khusus sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Dewan Juri telah diamanatkan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya kita mengenal 4 lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan dapat dibentuk pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang kemudian kita sebut dengan pengadilan khusus yang terdiri dari 6 jenis pengadilan. Dewan Juri perlu diketahui lebih dalam bahwasannya ada 2 jalur untuk menangani perkara tanah, yakni ialah jalur non-litigasi dan litigasi itu sendiri. Apabila kemudian jalur non-litigasi ini tidak dapat ditempuh oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka jalur litigasi adalah salah satunya cara untuk memutus perkara yang akan menjunjung tinggi nilai keadilan, yakni dengan mendirikan pengadilan khusus dalam menyelesaikan sengketa tanah. Perlu diketahui lebih lanjut Dewan Juri terhormat bahwasannya urgensi mengenai pembentukan pengadilan tanah khusus untuk menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia diikuti dengan masalah sengketa tanah yang terus meningkat dan begitu kompleks. Hal ini dikarenakan semakin sedikitnya akses dalam ketersediaan tanah sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa tanah dalam jalur litigasi yang cepat, tepat, adil, dan murah. Interupsi saudariku. Silahkan saudaraku. Saya menantang tim pro untuk memberikan alasan yang urgen serta masuk akal mengapa lembaga pengadilan khusus tanah ini diperlukan. Dewan Juri perlu diketahui alasan utama kenapa sangat tidak efektif dan efisien apabila tidak ada lembaga khusus yang berwenang untuk mengadili sengketa tanah ialah karena saat ini ada 2 lembaga peradilan yang berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa tanah, yakni ada PT UN dan Peradilan Umum. Sehingga dengan dianutnya sistem duality of jurisdiction, maka dimungkinkan timbulnya sengketa kewenangan dan timbulnya titik singgung dalam mengadili di PT UN dan Peradilan Umum. Pun dalam praktiknya, kerap kali hakim PT UN menyatakan tanah dalam sertifikat objek sengketa itu mengandung sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum karena menyangkut hal keperdataan Dewan Juri, yang mana dalam hal ini pihak penggugat yang dimenangkan oleh PT UN tidak serta-merta dapat menguasai tanah yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa meskipun putusan PT UN itu telah berkekuatan hukum tetap. Karena apa? Karena putusan PT UN tidak mengenal eksekusi real. Juga pokok dasar gugatan di PT UN adalah batal atau tidak sah, yang dalam hal ini KTUN sebagai sertifikat yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, penggugat yang menang berdasarkan putusan PT UN untuk dapat memperoleh dan menguasai tanah dalam sertifikat objek sengketa itu harus mengajukan gugatan di Peradilan Umum yang dalam hal ini diajukan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, dapat dibayangkan Dewan Juri, penggugat yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa itu akan sangat lama dalam memperoleh dan menguasai tanah yang merupakan hak atas miliknya. Sejatinya Dewan Juri, adapun mekanisme yang kami tawarkan yakni sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonat dan Zelsing, yang mana hukum harus merespon kebutuhan masyarakatnya, yakni dengan mendirikan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa tanah yang nantinya akan saya sebut sebagai pengadilan pertanahan, yang mana pembentukan pengadilan pertanahan sebagai pengadilan khusus yang berada pada salah satu lingkungan peradilan, yaitu di bawah lingkungan pengadilan negeri di setiap kabupaten, yang nanti jika dikaitkan dengan subjektum litis dan objektum litis dibentuk dari pengadilan pertanahan sebagai pengadilan khusus yang bersifat unity of jurisdiction yang tidak bisa untuk diinterpretasi badan lain Dewan Juri. Lalu berbicara mengenai kualitas hakim dalam pengadilan tanah ialah merupakan seorang hakim tetap di setiap pengadilan negeri yang telah lulus sertifikasi dan kewenangannya telah diperluas, yakni untuk mengadili serta memutus perkara tanah. Sehingga dalam hal ini tidak diperlukan lagi hakim ad hoc dalam pengadilan tanah. Karena apa? Karena perkara tanah dapat kami pastikan selalu bergulir dan bertambah di setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pun dalam hal ini saya menyarankan bahwa nantinya pengadilan pertanahan akan terdiri dari tenaga-tenaga hukum yang ahli di bidang hukum agraria, sehingga diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian konflik agraria, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang bersengketa. Dewan Juri yang terhormat, sekian yang dapat saya sampaikan. Salam konstitusi.
Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya sebagai pembicara ketiga berdiri pada legal standing position kontra dengan mosi pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Dalam hal ini, saya melandasi 3 argumentasi utama, yakni secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ketika kita tinjau dari landasan filosofis, mari kita berkaca pada status quo saat ini. Indonesia menyelesaikan sengketa pertanahan melalui 2 mekanisme. Yang pertama secara litigasi, yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dan non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Kasus penyelesaian sengketa pertanahan saat ini sudah ditangani oleh 2 lembaga tersebut. Apabila kita merujuk pada Pancasila sebagai filosofis groundselah tertinggi bangsa Indonesia, yakni dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya negara telah menyediakan peradilan umum yang mampu menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia untuk menjamin keadilan dan hak-hak warga negara yang dapat menimbulkan perdamaian antar warga negara. Interupsi. Silahkan saudariku. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra tampaknya tidak dapat mempertimbangkan efisiensi dalam urgensitas pembentukan lembaga khusus pengadilan tanah yang terdapat titik singgung kewenangan mengadili sengketa tanah di PT UN dan PN. Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, untuk menjawab hal tersebut perlu diketahui terlebih dahulu dari aspek yuridis. Lahirnya kewenangan pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia dilihat dari aspek keperdataan. Didasarkan pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang mengatur pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Perlu diketahui bahwasanya sertifikat hak atas tanah merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan kewenangan absolut dari PT UN dalam mempertimbangkan sah atau tidak sahnya sertifikat hak atas tanah tersebut. Hal ini telah diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang PT UN, yang mana pada pokoknya mengatur tentang KTUN yang bersifat tertulis merupakan objek sengketa dari KTUN. Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia telah dijamin proses penyelesaiannya dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak dibutuhkan lagi untuk membentuk peradilan khusus yang menangani sengketa pertanahan di saat ini. Sebagaimana dikutip dari pendapat Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Profesor Maria memberikan masukan dalam RUU Pertanahan, yakni pembentukan pengadilan khusus pertanahan belum diperlukan. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan kompetensi yuridis pengadilan khusus ini, yang mana perkara perdata dan perkara pidana terkait masalah pertanahan diadili di pengadilan negeri, sedangkan perkara pertanahan yang bersifat administratif diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara. Dan jika kita tinjau dari aspek sosiologisnya, rapat kerja Komisi 2 DPR RI pada 17 Februari 2022 menghasilkan kesepakatan untuk mendorong Kementerian Badan Pertahanan Negara RI dan Ketua Mahkamah Agung dalam menempatkan hakim ad hoc pertanahan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas hakim dalam menangani perkara tanpa harus membentuk lembaga pengadilan khusus. Dr. Bayu Dwi Anggono selaku ahli hukum tata negara juga menyatakan bahwa langkah penting kita saat ini adalah memperbaiki kualitas hakim, bukan justru membentuk lembaga baru. Sehingga Undang-Undang Jabatan Hakim akan jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan membuat lembaga baru. Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menyebutkan sebanyak 5.470 putusan pengadilan dari total 8.626 kasus sengketa dan konflik pertanahan yang berhasil terselesaikan pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Angka ini berada pada kisaran 63,5% perkara yang berhasil diselesaikan. Hal ini yang membuktikan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui litigasi dan non-litigasi sudah mampu mengcover seluruh kebutuhan masyarakat akan hukum. Artinya, kasus penyelesaian sengketa pertanahan saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal inilah yang menjadi dalil kami untuk menyatakan bahwa tim pro tidak memiliki dalil yang kuat untuk tetap mendukung pembentukan pengadilan khusus pertanahan saat ini. Maka dengan ini, saya menolak pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.
Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada ujung perdebatan kali ini. Kita sama-sama sudah mendengar pemaparan argumentasi baik dari tim pro maupun tim kontra. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tim pro datang dengan membawa poin-poin argumentasi yang menyatakan bahwa yang pertama, pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah telah memiliki landasan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di mana penanganan penyelesaian sengketa pertanahan dalam satu lembaga peradilan lebih efisien, efektif, dan ekonomis, serta mempercepat akses kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Sehingga asas dari peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terpenuhi. Yang kedua, tidak diperlukannya hakim ad hoc dalam pengadilan khusus karena perkara tanah dapat dipastikan selalu bergulir dan bertambah di setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Maka, tim pro menyarankan agar nantinya pengadilan pertanahan akan terdiri dari tenaga-tenaga hukum yang ahli di bidang hukum agraria, sehingga diharapkan memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelesaian konflik agraria ini, dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, pandangan berlawanan datang dari pihak kontra yang tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini, dengan alasan yang pertama, tidak adanya urgensi terkait dengan pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, di mana sengketa tanah diselesaikan dengan optimal dan efisien oleh peradilan umum, baik oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara, sesuai dengan pokok perkara sengketanya. Yang kedua, dalam penyelesaian sengketa tanah di pengadilan yang kurang memuaskan, seharusnya diperlukan pembaruan kualitas kinerja hakim dalam menangani sengketa, bukan dengan membentuk peradilan khusus. Sekian dari kami dan terima kasih. Berpikir kritis, berjiwa sportif, bertindak progresif. Salam konstitusi.